Ya, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan menertibkan impor pakaian bekas ilegal sekaligus mengancam memasukkan importir nakal ke daftar hitam secara permanen. Kementerian Keuangan akan mengeluarkan aturan baru untuk menutup celah kebijakan terkait impor pakaian bekas ilegal. Purbaya mengaku aturan terbaru tersebut akan dikeluarkan dalam waktu dekat untuk mendorong pembenahan impor dan mendukung industri dalam negeri. Purbaya pun memastikan akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran kebijakan impor yang akan segera diperbarui demi menekan masuknya barang ilegal. Disebut balapres itu kan, itu akan dilarang, dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan terus orangnya dipenjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat musnahin barang terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga, dan akan di blacklist. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung mendukung langkah pemerintah. Menurut Pramono, praktik jual beli barang bekas itu merugikan. Pramono juga berjanji Pemprov Jakarta akan memberi pendampingan kepada para pedagang yang terdampak. Saya sudah meminta pendampingan dari UMKM dan dinas terkait lainnya untuk melakukan pelatihan kepada para pedagang. Jangan kemudian kalau thrifting ini nggak ada yang diuntungkan. Jadi apa yang menjadi larangan, apa yang menjadi nanti kalau memang ada operasi, malah pemerintah Jakarta akan memberikan pendampingan kepada pemerintah pusat untuk melakukan pembersihan terhadap thrifting. Rencana pembenahan impor muncul setelah Menteri Keuangan memantau langsung sistem impor-ekspor CISA yang dimiliki Bea Cukai pada pekan lalu. Purbaya pun memastikan pihaknya akan tegas menindak segala bentuk pelanggaran yang masih terjadi hingga saat ini. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Rizky Solahuddin, iNews melaporkan. Kementerian Perindustrian menegaskan pemirsa pentingnya kebijakan proteksi terhadap industri nasional di tengah derasnya arus produk impor yang masuk pasar dalam negeri. Ya, Kementerian akan memperlakukan non-tarif measures serta memperluas pasar ekspor produk otomotif ke Jepang dan juga Cina. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pentingnya kebijakan proteksi terhadap industri nasional di tengah derasnya arus produk impor yang masuk pasar dalam negeri. Menurutnya, banyak industri di Indonesia yang kalah bersaing bukan karena tidak mampu, melainkan lantaran pasar domestik dibanjiri oleh produk impor baik yang legal maupun ilegal. Adapun tujuan utama kebijakan proteksi adalah menciptakan ruang bagi industri nasional agar dapat tumbuh, berinovasi, dan memiliki daya saing yang kuat di pasar global. Kebijakan proteksi ini sebenarnya sudah banyak negara yang menerapkannya, termasuk Amerika Serikat. Agus mencontohkan salah satu langkah untuk melindungi industri dalam negeri adalah dengan pemberlakuan non-tarif measures atau NTM, di mana penetapan NTM di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara kompetitor yang hanya 225 NTM, sementara Amerika memiliki 5.000 NTM. Industri kita yang tidak mampu bersaing, atau kalau dalam bahasa yang lebih kerasa lagi, kalah, bukan karena tidak mampu, tetapi karena pasar dibanjiri oleh produk impor yang masuk bebas seolah-olah tanpa kendali, baik itu ilegal maupun legal. Kebijakan proteksi ini bukanlah merupakan kebijakan proteksi yang membabi buta. Selain memperkuat pasar domestik, Agus juga akan memperluas pasar ekspor terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global, khususnya berupaya untuk membuka peluang ekspor baru seperti ke Jepang dan China dalam upaya memperluas ekspor produk otomotif Indonesia. Ya, pemirsa, tingkat kepercayaan konsumen terhadap pemerintah kembali membaik di Oktober 2025. Ya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah dalam beberapa bulan terakhir berhasil membalikkan tren kepercayaan konsumen. Menteri
Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut tingkat kepercayaan konsumen terhadap pemerintah kembali membaik di bulan Oktober 2025 setelah sempat menurun selama 3 bulan berturut-turut. Membaiknya tingkat kepercayaan konsumen tersebut berdasarkan hasil survei Indeks Kepercayaan Konsumen kepada Pemerintah yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan untuk periode Oktober 2025. Menurut Purbaya, kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah dalam beberapa bulan terakhir ini berhasil membalikkan tren kepercayaan konsumen. Indeks kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Kalau jatuh seperti ini keadaan buruk. Kalau sana bagus. Ini kemarin waktu bulan September, Agustus September itu turun terus, Juli, Agustus September turun terus ke titik terendah sini. Inilah terjadi banyaknya demo. Tapi setelah kita lakukan kebijakan yang mungkin untuk bagian kalangan agak drastis, agak ceplas-ceplos, tapi ini berhasil mengembalikan sentimen masyarakat ke pemerintah. Berdasarkan data hasil survei yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan, Indeks Kepercayaan Konsumen kepada pemerintah meningkat ke level 113,3 pada Oktober 2025, naik dari 101,5 pada September 2025. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan akan memperketat pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran melalui penerapan sistem berbasis data dan mekanisme penghargaan serta sanksi. Tito menjelaskan evaluasi kinerja Pemda akan dilakukan secara berkala menggunakan sistem informasi Pemda yang menyajikan data realisasi, pendapatan, dan belanja daerah secara real time. Sebagai bentuk pengawasan lebih lanjut, Tito membentuk tim khusus dari Kemendagri yang akan diterjunkan langsung ke daerah-daerah. Tim ini dibagi menjadi 3 wilayah besar pemirsa, yaitu Jawa dan Sumatera di bawah pengawasan Wamendagri Bima Arya, Kalimantan dan Sulawesi di bawah Ahmad Wiyagus, serta Indonesia Timur di bawah Ripka Halub. Setiap 2 pekan, Kemendagri akan mengumumkan daftar daerah dengan kinerja keuangan terbaik dan terburuk berdasarkan data SIPD. Anggaran-anggaran ini, pengalihan ini terjadi, ya tentu diantaranya ada kesan di daerah itu tidak mampu mengelola dengan baik karena orangnya atau karena situasinya. Yang ada orang yang nggak bisa mengelola dengan baik, kepala daerah ataupun stafnya, mengakibatkan terjadinya kebocoran, korupsi, dan itu terbukti dan banyaknya kepala daerah kena. Atau karena situasi tarik-menarik dengan DPRD, itu dibuktikan juga dengan DPRD yang berdol. Ya, sebelumnya pemirsa, Kementerian Keuangan mencatat hingga pertengahan September 2025 dana pemerintah daerah yang tersimpan di bank mencapai 234 triliun rupiah. Ya, Kemendagri pun mencatat sejumlah faktor yang menyebabkan lambatnya penyaluran belanja daerah. Kementerian Keuangan mencatat per 15 September 2025, uang pemerintah daerah yang tersimpan di bank mencapai 234 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan uang itu disimpan di sejumlah bank pembangunan daerah di pusat. Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai 234 triliun rupiah. Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi. Tadi Pak Tito bilang bedanya dengan catatan di itu ada 18 triliun ya Pak ya, kalau dari kas daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan lambatnya penyaluran belanja daerah sehingga dananya menumpuk di bank. Faktor tersebut antara lain kinerja Pemda yang lambat atau tidak sesuai target. Selain itu terdapat faktor lain seperti mitra proyek pembangunan atau pengadaan jasa yang meminta dibayar pada akhir tahun. Selain itu ada faktor penyesuaian anggaran akibat program prioritas kepala daerah baru, keterlambatan proses lelang atau pengadaan, dan hambatan sistem e-katalog. Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan anggaran sebesar 14,6 triliun milik pemerintah Provinsi Jakarta yang tersimpan di bank bukanlah dana menganggur, melainkan bagian dari siklus pembayaran rutin yang memang dijadwalkan untuk disalurkan pada akhir tahun.
Dana tersebut akan digunakan untuk membayar beberapa proyek pembangunan pada akhir tahun ini, serta untuk penyaluran bantuan sosial dan subsidi transportasi umum.